Apakah tahun 2026 adalah comeback dari industri rokok? Kayaknya dengan adanya perubahan menteri, cukai katanya nggak naik nih, beneran bakal nggak naik. Dan kalau memang cukainya nggak naik, dampaknya gimana ke perusahaan rokok? Dari segi cukai bukan cuma satu-satunya yang kita perlu lihat. Rokok ilegalnya bagaimana? Daya belinya bagaimana? Tapi harga sama kan udah turun banyak nih. Apakah tetap bisa menjadi menarik? Kalau ada kesempatan beli bisnis biasa-biasa aja, tapi harganya murah banget, bisa jadi investasi yang bagus juga. Think 30 Day Investment Program resmi dibuka kembali hanya untuk 100 orang pertama. Yes, buat kalian yang penasaran gimana sih rasanya jadi member Think tanpa perlu komitmen selama 1 tahun penuh, program ini adalah program yang tepat buat kalian. Karena dalam program ini, kalian akan dibimbing step by step melalui modul pembelajaran kami yang kalian bisa akses secara online, mulai dari mengetahui apa itu saham, gimana cara membaca laporan keuangan, menilai valuasi bisnis, sampai menentukan mana saham yang menarik untuk kita investasikan. Gak cuma itu, kalian juga bakal mendapatkan akses ke investment research kita, ke top 3 monthly investing ideas di bulan Oktober 2025, dan gak cuma pelajarin materinya secara online, kalian juga bakal dapetin kesempatan untuk praktekin langsung bersama dengan analis Think di Think Exclusive Workshop 2025 pada bulan November nanti. Jadi bayangin, kalian bisa dapetin semua akses ini dengan budget yang jauh lebih terjangkau. Dan gak cuma itu, kalian juga bisa dapetin akses ke Think Exclusive Group, di mana setiap harinya akan ada daily updates seputar perusahaan yang sedang menarik atau sektor-sektoral update untuk kalian bisa berdiskusi langsung dengan senior analis dari Think. Kita tahu bahwa perjalanan investasi itu seringkali terasa sendirian. Ketika kita ada kebingungan mau tanya apa, dengan grup ini kita akan memfasilitasi semaksimal mungkin untuk memaksimalkan pembelajaran kalian. Yuk, join Think 30 Day Investment Program, karena program ini akan kita batasi hanya untuk 100 peserta pertama aja. Klik link di bio and I'll see you in the program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Hari ini sama Pak Antoni Jau kita ingin bahas satu sektor yang katanya diuntungkan banyak karena perubahan Menteri Keuangan baru. Itu nggak jauh-jauh dari sektor rokok. Kemarin saham sempat pada naik banyak banget ya, sempat naik belasan persen, sempat turun naik lagi ya per hari kemarin. Dan kira-kira kita di sini ingin update ya ke teman-teman yang lagi lirik sektor rokok, yang berharap adanya, kayaknya dengan adanya perubahan menteri, cukai katanya nggak naik nih, beneran bakal nggak naik. Dan kalau memang cukainya nggak naik, dampaknya gimana ke perusahaan rokok? Jadi teman-teman pasti nonton video sampai habis kalau mau tahu dari kacamata fundamental, kacamata investor, apa yang harus kita lakuin dan apa yang harus kita update mengenai sektor rokok. Oke, mungkin sebagai konteks dulu ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi sektor rokok ini kan adalah sebenarnya sektor yang sangat menjanjikan pada masanya. Ya, kenapa saya bilang menjanjikan? Karena barangnya itu bagus banget. Bagus dalam arti semua orang itu pakai produknya, dan ketika dia naikin harga jualnya, orang tuh tetap beli. Nah, ini that's when we know the product is good. Dia naikin harga, orangmu tetap akan beli dengan harga yang lebih tinggi. Artinya kan produknya dia memiliki keunggulan kompetitif lah. Dimana bukan cuma komoditas, dia ada brandnya, ada rasanya, dan orang melekat pada rasa itu. Dan sebagai konteks lagi, mungkin sekarang kan lagi rame isu, Sri Mulyani naikin pajak. Ya. Sekarang Gudang Garam lagi rame PHK massal. Katanya ini karena ulah Sri Mulyani, karena beliau segala macam. Tapi kalau kita tarik lebih panjang, sebenarnya tahun kejayaan rokok itu kan tahun 2018-2019 ketika volume produksi Gudang Garam mencapai 100 miliar batang, Sampurna 100 miliar batang, lagi peak-peaknya di tahun tersebut. Sekarang yang menjabat jadi menteri juga beliau Ibu Sri Mulyani. Yeah. Tapi bisa dibilang tahun ketika cukai rokok dinaikin tinggi-tingginya tahun 2021, 2022 karena pandemi Covid dan lain hal, itu juga beliau Sri Mulyani juga. Jadi poinnya adalah kalau saya pribadi ngelihat tahun kejayaan rokok itu under Sri Mulyani. Tahun penurunan rokok itu juga under Sri Mulyani juga. Jadi poin saya adalah nggak fair juga rasanya kalau kita bilang, ini karena si A rokok jadi kayak gini. Buktinya dulu pas jaya-jayanya juga kan orang yang sama kan. Yeah. Jadi sebagai investor kita nggak boleh langsung sentimental, nggak boleh langsung ngejudge, kalau si ini bagus, si ini jelek dan segala macam. Dan sedikit update lagi buat teman-teman yang belum tahu mengenai cost structure dari rokok, itu mungkin kita udah sering banyak bahas di video-video sebelumnya. Jadi katakanlah satu rokok, satu batang gitu ya, mungkin dijual Rp1.000 biar gampang angkanya. Mungkin sekarang per batang bisa 1.200, 1.500 sampai 2.000, anggap aja Rp1.000. Itu kurang lebih 80% or more itu cost structure-nya adalah bayar cukai. Ya, jadi teman-teman bayangin dari rokok satu batang Rp1.000, mereka harus bayar 800 perak itu untuk cukainya doang. 200 perak itu belum biaya bahan baku,
biaya pengiriman dan segala macam. Jadi ujung-ujungnya itu marginnya tipis banget. Inilah yang membuat gudang garam ya profitabilitasnya itu tertekan banget dan sekarang lagi ramai PHK massal gitu kan. Nah, tapi mungkin teman-teman yang belum tahu apa bedanya dengan Sampurna atau Wismilak. Kok mereka suffer juga tapi nggak sampai separah gudang garam. Nah, mungkin sebagai konteks Jauh boleh ceritain nggak apa sih yang membedakan Sampurna dan gudang garam dan Wismilak? Kenapa gudang garam ini terkesannya paling menderita nih dibandingkan dengan 3 perusahaan rokok TBK lainnya? Oke. Mungkin saya coba ceritain dari segi produk ya. Gudang garam sama Sampurna. Ini kalau Bapak Ibu perhatiin ya dari segi produk, itu gudang garam biasanya produknya apa sih yang terkenal kan? Kita tahu misalkan dengan brand Surya gitu ya. Surya, ada juga GG Filter. Itu adalah produk-produk rokok yang high nicotine, high tar, yang full flavor lah kita sebutnya. Nah, itu tuh biasanya penikmatnya gitu ya. Kita sebutnya penikmatnya itu biasa orang-orang yang mungkin lebih serius merokoknya dibandingkan dengan mungkin Sampurna ini yang lebih low tar, low nicotine, ya kan? Kita sebut lihat misalkan A-mild gitu. Itu lebih low tar, low nicotine. Jadi ini ada perbedaan dari segi konsumennya. Nah, yang high tar dan high nicotine, yang produknya gudang garam ya, kita sebut saja misalkan Surya itu, mungkin secara kasar ya, kita melihatnya ini konsumen yang menikmatinya rata-rata bisa dibilang mungkin menengah ke bawah. Kita sebutnya menengah ke bawah gitu ya. Nggak dipungkiri juga ya, sebenarnya yang produknya Sampurna ini lebih ke menengah atas, ya kan, dari segi branding dan semuanya, dari segi rasa semuanya seperti itu. Jadi yang memang produknya gudang garam ini itu mungkin terkena dampak lebih. Kenapa? Karena mungkin pembelinya atau penikmatnya itu lebih sensitif terhadap harga. Jadi ketika harga rokok naik gila-gilaan, misalkan karena cukai segala macam, itu pasti penikmat atau konsumen dari produk-produk seperti Surya tadi itu lebih terkena dampaknya. Berbeda dengan produknya Sampurna. Kita lihat A-mild gitu ya. Itu mungkin orang nggak gitu sensitif lah, ya kan? Orang masih bisa bayar ya. Jadi nggak gitu terkena dampak secara signifikan. Oke. Oke. Ini berarti yang kita bilang pertama perbedaannya ada di target marketnya. Which ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ke stickiness-nya, kemampuan customer-nya untuk bayar di harga yang lebih mahal. Kalau di gudang garam mayoritas itu kan mungkin ya seperti yang Pak Antoni bilang ya, lebih ke pekerja mungkin yang di lapangan. Jadi ketika harganya naik mereka akan lebih berasa nih. Sedangkan kalau Emal, kalau kita lihat dari target marketnya itu mungkin lebih ke orang kantoran, anak muda yang dalam notabene harusnya memiliki pricing power lebih. Jadi ketika ada kenaikan harga lebih bisa diabsorb lah. Itu pertama dari perbedaan target marketnya. Kedua itu sebenarnya dari perbedaan struktur cukainya. Oke. Kan gudang garam itu banyak menjual mesin SKM. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin Sampurna ataupun Wismilak yang jual rokok tier 2, itu cost structure-nya lebih murah. Nah, mungkin boleh ceritain nggak Jauh, kenapa sih? Apa perbedaannya SKM, sigaret kretek mesin, sigaret kretek tangan, rokok tier 2? Ini dampaknya apa ke perusahaan rokok? Oke. Mungkin ada pembagian dulu nih dari segi jenis produk ya. Kita ngomongnya SKM itu sigaret kretek mesin. Ini dibuatnya simpelnya pakai mesin, ya kan? Lalu ada juga SKT, sigaret kretek tangan. Ini dibuatnya pakai tangan, jadi masih manual. Nah, dua jenis ini itu cukainya berbeda ya. Yang pakai mesin itu cukainya lebih mahal dibandingkan dengan yang pakai tangan. Dan jauh Lebih ya. Ini kita bisa bicara bedanya tuh bisa 2 kali lipat ya. Yes, Misalkan yang ambil contoh yang pakai SKT tuh kita anggap random gitu ya, 500 perak itu cukainya. Yang pakai mesin tuh bisa 1000 perak, 2 kali lipat. Jadi totally different gitu kan. Nah, kita cerita lagi misalkan Sampurna gitu ya. Sampurna mungkin Bapak Ibu lihat ada merek Jisamsu yang terkenal. Itu tuh udah merek legendaris ya. Ini adalah jenis rokok SKT. Ya. Jadi dari segi volume penjualan ya, dari kita bicara 100%, mungkin volume untuk penjualan SKT ini cukup besar. Misalkan 30% gitu. Jadi secara biaya ya, secara overall itu pasti lebih rendah dibandingkan yang kita lihat gudang garam yang mungkin 90% tuh jualannya SKM ya. Dari segi biaya jadi berbeda tuh. Yang jualan SKT lebih diuntungkan karena memang kenaikannya dan juga dari segi biaya itu nggak sebesar yang SKM, kurang lebih gitu ya. Makanya nih kalau Bapak Ibu perhatiin ya, mungkin 5 tahun terakhir itu ya, itu kenaikan cukai yang di gudang garam atau perusahaan-perusahaan lain yang mungkin fokus jadi SKM itu naiknya lebih berasa, lebih signifikan. Sementara kalau untuk Sampurna kita lihat mungkin kenaikan cukainya nggak sekencang itu naiknya. Karena ditopang sama SKT-nya, penjualan SKT dominan. Betul. Kalau Bapak Ibu lihat SKT itu sebenarnya nggak gitu naik bahkan. Dan orang kecenderungannya sekarang adalah mereka mau bagi ya, yang tadinya mungkin mereka ngerokoknya SKM terus ya,
dibagi jadi beberapa SKT. Kenapa? Harganya beda jauh, Jo. Jauh. Iya, kalau kita bicara SKM nih, satu bungkus sekarang ya kita misalkan ambil contoh A-Malt ya. Terakhir saya cek tuh udah 35.000. Itu Isi udah berapa? isi 16. 11 ya. Iya, dulu tuh mungkin 26.000, 27.000. Jadi Sebulan naiknya luar biasa ya. Itu untuk SKM. Kalau SKT itu beberapa tahun terakhir naiknya nggak sebanyak itu. Mungkin harganya juga masih nggak gitu berubah. Nah, ini yang menyebabkan mungkin daya beli kan kita lihat kenaikan pendapatan mungkin nggak sebesar itu. Jadi yang tadinya kita mungkin keluarin uang untuk rokok ini 30% dari budget kita ya, budget bulanan ya. Sekarang kalau kita mau mempertahankan konsumsi kita untuk rokok yang sama ya, yang SKM tadi, itu mungkin jadi makin gede. Nah, jadi terjadi apa? Orang-orang mungkin, wah keberatan nih kayaknya ya. Udah nggak gitu mampu beli rokok yang mungkin harga lebih premium, mereka turun lah. Either ke rokok yang lebih murah seperti tier-tier lebih rendah. Kita kemarin bahas Wismilak misalnya ya. Rokok Evo segala macam itu kan tier yang lebih murah, harganya juga lebih murah. Atau ya pindah ke SKT. Ya. Trennya seperti itu. Yes. Dan mungkin yang lagi rame perbincangan sekarang ya. Tadi kan udah dijelasin dengan sangat baik tuh mengenai industri rokok. Ya, harapannya teman-teman bisa tahu ya. Sebenarnya kunci utama di industri rokok itu adalah di harga jual dan biayanya. Tadi udah dijelasin sama Pak Antoni Hijau. Harga jual lihatnya dari mana? Dari konsumennya. Apakah mereka bisa mengabsorb kenaikan harga ini? Kedua dari sisi biaya. Biaya ada apa aja? Tergantung cukainya. Ya. Cukai untuk rokok SKM, sigaret kretek mesin, dengan cukai untuk rokok sigaret kretek tangan, itu struktur biayanya beda. Cukai untuk rokok produsen tier 1 yang di atas 3 miliar batang dengan cukai rokok di bawah 3 yang produksi di bawah 3 miliar batang itu juga beda jauh. Jadi dua faktor utama itu yang harus teman-teman perhatiin. Perusahaan ini dari sisi produknya, target market yang beli siapa? Untuk ngaruhnya apa? Harga jual mereka bisa naik atau enggak? Kedua, cost structure-nya gimana? Apakah ya, cukai mereka ini masuk kategori yang mahal atau enggak begitu mahal? Nah, kalau kita udah mengetahui dua variabel kunci itu, langsung kita bahas yang lagi rame banget dibincangkan sekarang. Yaitu apa? Wacananya cukai nggak mau naik. Nah, apakah tahun 2026 adalah comeback dari industri rokok? Nah, ini yang seru kita bahas nih, Jauh. Apakah comeback atau enggak ya? Comeback? Oke. Dari lu sendiri deh. Tadi kan kita udah ceritain konteksnya ya buat teman-teman yang belum pernah pelajarin rokok, jadi tahu backgroundnya. What do you think, Jauh? Oke. 2026 comeback atau enggak rokok? Yang saya pikirkan ya, misalkan oke, cukai beneran nggak naik ya. Tapi cukai nggak naik ini kan nggak berarti artinya harga rokok ini turun. Ya kan? Beda cukai nggak naik dengan cukai turun. Iya, betul. Cukai anggap nggak dinaikin gitu. Ya, anggap nggak dinaikin, kita tahu harga rokok sekarang nggak bisa dibilang affordable. Ya, untuk yang mahal itu 35.000 sekotak misalnya. Itu kita nggak bisa bilang affordable. Nah, pertanyaannya apakah kalau cukai ini nggak naik dengan harga rokok stay di situ, apakah ini udah bisa dibilang affordable bagi sebagian besar orang? Nyatanya menurut saya nggak begitu. Kenapa? Karena mungkin daya beli orang udah nggak sebagus itu ya. Pendapatan mungkin nggak naik sebanyak itu, sedangkan harga rokok ini udah cukup premium. Lalu ada juga nih Jo, yang belum kita bahas dari tadi. Sekarang rokok ilegal udah mulai banyak. Jadi ini menjadi opsi ya bagi perokok ya. Kalau rokok ilegal misalkan kita tahu ya harga satu kotak tuh 10.000 loh Jo. Jadi ini bener-bener beda jauh. Ada yang 10.000, ada yang 35.000. Ini kan orang mulai hitung-hitungan sendiri dong. Ini bisa beda 30% lebih nih. Ya, pengeluaran bulanan kita kalau kita pindah ke yang mungkin lebih murah ini. Nah, ini kita harus lihat juga ya, dari segi cukai bukan cuma satu-satunya yang kita perlu lihat. Rokok ilegalnya bagaimana? Daya belinya bagaimana? Kalau rokoknya yang mahal ini nggak, kita oke lah, harganya nggak naik ya. Tapi rokok ilegalnya masih nggak ada penanganan, gitu. Kita nggak bisa expect rokok yang 35.000 plus ini bisa survive, laku. Karena nggak bisa kita pungkiri rokoknya ya memang taste pasti berbeda ya. Cuman kalau dengan disparansi harga yang begitu besar, satu bayar cukainya, kita anggap satu bungkus rokok deh. Satu bayar cukai rokok per bungkus saja mungkin udah 20.000, katakanlah 20.000 lebih. Satunya nggak bayar cukai. Iya. Ya, bisa jual dengan untung yang lebih besar tanpa bayar cukai. Mereka jual 15.000 aja untungnya lebih gede dibandingin perusahaan rokok tier 1 jual 35.000 tapi dengan bayar cukai. Nah, ini kan yang membuat disparansi harganya begitu besar. Dan kemarin kalau misalnya teman-teman lihat ya di public expose-nya Sampurna, mereka itu ada state persentase market share rokok ilegal di Indonesia per tahun 2024 apa 2023 ya kalau saya nggak salah ingat itu 7%. Nah, pertanyaannya sekarang menjelang akhir 2025 naik atau turun? Ya jawabannya udah pasti naik. Ya teman-teman lihat sekeliling aja. Bahkan di marketplace, di online marketplace, kalau teman-teman searching asal itu bisa loh beli rokok ilegal loh. Jadi udah nggak suatu hal yang tabu. Iya. Dan ini sebenarnya reminds me of
cerita di Malaysia ya. Kenapa? Karena di Malaysia cukai rokok itu dinaikin gila-gilaan banget. Sampai pada akhirnya apa? Ya, orang nggak bisa absorb itu dan yang merajalela di Malaysia adalah rokok ilegal. Nah, jadi dari kacamata investor, I don't think dengan cukainya nggak naik seperti yang tadi lu bilang, itu langsung berarti, oh rokok akan bagus, harga jual akan membaik, volume akan pulih. Jawabannya enggak. Ya, kenapa? Karena menurut saya pribadi, isu yang lebih besar sekarang adalah ilegal bahkan. Udah bukan cukainya. Ya karena kenapa? Karena kita ngomong gini deh, yang tadi kayak lu bilang, rokok 30.000 nih. Kalau orang naikin ke 32.000, orang masih bisa beli. Tapi kalau dinaikin ke 31.000, tapi ada opsi yang 10.000, kan industri jadi nggak adil. Satu jual bayar pajak, satu nggak bayar pajak, nggak bayar cukai. Ini kan membuat landscape competition-nya nggak begitu adil. Bahkan kalau misalnya kita do some rough calculation saja ya, volume gudang garam aja dan Sampurna itu udah drop setengah. Hampir setengah ya, plus minus setengah dari puncak tertingginya. Dulu setahun bisa ngejual 100 miliar batang. Sekarang gudang garam di bawah 50 miliar batang. Sampurna juga kurang lebih sekitar segitu. Lebih tinggi Sampurna lah dibandingkan gudang garam. Wismilak bahkan tier 2 aja juga kena dampak. Dulu kan tesis kita awal masuk Wismilak, tier 1 mahal, tier 2 diuntungkan. Bener, diuntungkan banget. Iya. Sekarang tier 2 tuh udah banyak banget loh. Banyak. Makin diliatin, makin diikutin ya. Perusahaan tier 2 muncul lagi. Jadi mereka tier 2 sendiri pun saingan, Jo. Saingan juga. Bukan cuma lawan tier 1 jadinya. Benar. Bukan cuma lawan tier 1, bukan cuma lawan ilegal. Wah, udah beda peta persaingannya ya. Yes. Dan ini mungkin sedikit concern aja ya, atau sedikit keresahan. Logikanya, masa iya sih rokok ilegal nggak bisa di stop sebenarnya? Orang tinggal kita lihat aja produksi di mana, distributor di mana. Cuman ya I think entah, kita mungkin nggak bisa ngomong di sini. Ya entah karena alasan apa, intinya rokok ilegal ini susah banget untuk diberantas. Tapi kalau memang pemerintah mau berantas, I think sebenarnya ini bisa banget gitu loh. Ya masa iya kita nggak bisa berantas pabrik gitu? Dimana ini kan pabrik besar loh, size 10% market share namanya Indonesia loh. Ini kan besar sekali. Nah tapi ya kita rasa dengan adanya perubahan landscape, di mana dulu itu ilegal itu hampir nggak ada atau bahkan kecil sekali, sekarang ilegalnya banyak banget. Ini yang membuat industri rokok tuh I think personally sulit untuk comeback. Even cukai nggak dinaikin pun tetap sulit I think. Menurut lu gimana, Jauh? Ya kalau menurut saya ya, namanya rokok ya, memang taste ini one thing ya. Kita kan mau rokok yang mungkin kita doyan, kita suka ya. Tapi ada satu hal lagi yang menurut nggak kalah penting nih, ya masalah dompet. Ya, kalau harganya udah beda jauh ya, dan akses belinya juga gampang ya. Ini kita bicara gampang tuh benar-benar kalau teman-teman lihat nih jalanan gitu, itu saya yakin gampang banget cari penjual rokok ilegal. Secara akses tuh jadi gampang. Jadi menurut saya kalau memang ini terus terjadi, I don't think para perusahaan rokok yang besar-besar ini ya, yang membayar cukai dengan resmi gitu ya, itu bisa get back to dulu zaman masa jayanya gitu ya. Agree. Dan teman-teman harus keep in mind ya. Jadi ketika kita sedang menganalisa suatu perusahaan, kita nggak bisa memiliki pemikiran, oh perusahaan yang kita analisa 10 tahun lalu udah pasti sama terus ke depannya. Mungkin kisah sedikit mirip juga dengan Unilever. Ya Unilever itu adalah perusahaan bagus. Tapi Unilever 10 tahun lalu dengan Unilever sekarang itu adalah perusahaan yang berbeda. Kenapa? Karena market share udah mentok, ekspansinya udah mentok. Sama juga dengan perusahaan rokok. Nggak bisa dipungkiri, kalau kita ngomongin 5 tahun lalu ketika 2019, 2020, ini rokok perusahaan bagus banget. Dia mau naikin harga dari per batang 800 perak sampai 1.500 juga margin naik terus. Itu kan yang terjadi, kita katakanlah 5-10 tahun belakangan. Cuma memang setelah era 2021, 2022, 2023, dan seterusnya sampai sekarang, cukainya naik gila-gilaan jauh lebih tinggi daripada tingkat upah minimum regional. Itu pertama ya, buying power melemah. Kedua ya, persaingannya udah nggak begitu fair lagi dengan adanya rokok ilegal ini. Bahkan udah lebih dari, menurut saya udah lebih dari 10% kali dikuasain sama ilegal. Karena 2 tahun lalu aja 7%. Sekarang udah pasti jauh lebih banyak gitu kan. Dulu di online saya iseng-iseng nge-search ya pas 2023. Mungkin di video YouTube lama kita ada tuh 2024. Nyarinya tuh masih agak-agak susah. Sekarang kalau kita nyari di marketplace rokok murah itu udah udah di mana-mana lah. Udah banyak banget. Ya, so in short, I think kita sepemikiran ya. Dengan adanya potensi cukai nggak dinaikin, mungkin akan membantu lah. Pasti akan membantu perusahaan-perusahaan rokok to a certain extent. Cuman kalau dibilang ini adalah tahunnya comeback perusahaan rokok tahun 2026, performa bisa kembali seperti masa jayanya, I think masih jauh lah. Selama rokok ilegal ini belum diberantas, belum di solve isunya, ataupun mereka dikenain pajak dan segala macam, I think it will be very very difficult untuk perusahaan-perusahaan rokok bisa comeback ke masa jayanya. Nah, mungkin terakhir nih pertanyaan teman-teman saya yakin. Tapi harga saham kan udah turun banyak nih. Apakah
tetap bisa menjadi menarik. Karena kan kita sama-sama tahu, ketika kita berinvestasi, kita mau membeli bisnis yang bagus di harga yang murah. Tapi kalau ada kesempatan beli bisnis biasa-biasa aja, tapi harganya murah banget, bisa jadi investasi yang bagus juga. Nah, dari lu sendiri gimana sih Jauh? Lihat sekarang nih, katakanlah Sampurna, Gudang Garam price to book udah di bawah 0,4. Ya Sampurna juga udah jauh lebih kecil. Nah, what do you think? Di kondisi sekarang ya, sebagai investor, apa pola pikir lu? Mungkin singkat aja ya. Memang kita sebagai value investor ya, kita mau beli perusahaan bagus di harga murah atau perusahaan yang biasa aja di harga murah banget. Kurang lebih kan begitu. Pertanyaannya kan sekarang perusahaan rokok tuh rata-rata udah dijual di harga yang cukup murah atau bahkan murah banget. Ya kan? Tapi balik lagi, kita perlu assess lagi. Apakah harga yang udah turun ini, yang udah menjadi kelihatannya murah ini, apakah udah cukup murah untuk kita beli? Ya kan? Dan kita harus pikirin, kita beli perusahaan ini, kita beli bisnis. Ya kita harus pikirin juga resiko-resiko apa yang bisnis ini alami ke depan. Dimana kita sama-sama setuju ya mungkin di video ini, kalau memang ke depan ini masih banyak sekali uncertainty-nya. Mungkin itu aja Jo. Ya, jadi teman-teman, tips dari Pak Antoni Hijau, memang kalau dari harga udah turun banyak, tapi nggak bisa kita pungkiri kinerjanya juga turun jauh lebih banyak. Ya, katakanlah sebagai gambaran dulu Sampurna setahun tuh bisa mencetak laba 10 triliun. Ya, Gudang Garam juga sama 9-10 triliun. Sekarang hampir rugi. Ya. Makanya kasar kata dulu mungkin Gudang Garam 100 lembar per saham, sekarang 10.000. Turun 90%. Tapi labanya dropnya lebih dari 90%, hampir rugi bahkan. Betul. Nah itu yang harus teman-teman kaji ulang ya. Jadi jangan gunakan kinerja masa lalu sebagai acuan kita untuk membeli ataupun menjual saham. Ya gunain kinerja sekarang dan kinerja ke depannya. Forward lookingnya seperti apa? Tahun depan bagaimana? 2 tahun lagi gimana? Kalau cukai tiba-tiba dinaikin lagi gimana? Ya, kalau ilegal belum di stop, kira-kira yang terbaik bisa terjadi tuh labanya berapa sih? Bisa nggak kembali ke laba? Kita nggak usah ngomong 10 triliun deh. Bisa nggak Gudang Garam Sampurna kembali labanya ke 6 triliun katakanlah, 6,5 triliun. Ya kalau itu aja kita belum bisa jawab ya, I think itu masih jatuh karena spekulasi. Karena pada akhirnya kita harus tahu apa yang kita beli, ya buy what you know and know what you buy. Thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Ya pastiin kalau teman-teman memang tertarik atas sektor rokok, pelajarin dulu ya kira-kira bagaimana ke depannya dan coba tulis di kolom komen. Ada nggak yang tertarik dengan sektor rokok, dan kalau misalnya ada, perusahaan apa? Dan jangan lupa klik link di description kita untuk daftar 30 Day Investing Program ya. Karena kami rasa untuk teman-teman yang mau serius dalam berinvestasi, ya program ini adalah program terbaik untuk teman-teman. Klik link di description, daftar sekarang, and I'll see you in the next setting.